Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama ibu adalah Wahyu Sulistianisi yang bisa kalian panggil dengan Ibu Nancy. Baik, di sini ibu akan mengajarkan materi tentang indeks harga dan inflasi itu sendiri. Ada yang sudah tahu indeks harga? Sudah tahu kan? Sebelum ibu mulai pelajaran, ibu akan mengasih terlebih dahulu ya. Siapa saja yang tidak masuk? Masuk semua berarti ya. Baik. Setelah ibu ngesen, di sini ibu akan menjelaskan atau merefresh kembali tentang yang kalian ketahui tentang indeks harga dan inflasi. Ada yang bisa menimbulkan atau bisa menjelaskan indeks harga itu apa dan inflasi itu apa sih? Indeks harga. Benar sekali. Kamu siapa namanya? Rizka. Di sini ibu akan menjelaskan lagi tentang indeks harga yang tadi Rizka simpulkan. Indeks harga yaitu perbandingan rata-rata antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Sudah mulai sedikit mengingat enggak tentang indeks harga sendiri? Sudah. Dan di sini inflasi. Ada yang tahu inflasi itu apa? Gampang kok, inflasi sering terjadi dan belum pernah terjadi. Inflasi yaitu inflasi sendiri adalah kenaikan harga yang kenaikan harga secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Oke, setelah ibu merefresh kembali apa yang kalian ketahui tentang indeks harga dan inflasi sendiri, di sini ibu akan memulai ke bagian inti. Ke bagian inti itu gimana? Maksudnya ibu nih dalam model pembelajaran yang sekarang ibu akan menggunakan model pembelajaran to stay dan to stray. Ada yang to stay ini ibu akan membagi kelompok yang setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Dan di sini ibu sudah memberikan nama-nama kelompoknya sendiri yang sudah ibu kirimkan lewat media sosial kan. Setelah itu kalian silakan bergabung sama kelompok masing-masing. Sudah? Oke, sudah bergabung ya. Di sini ibu bukan hanya mempekerjakan kalian atau salah satu dari kalian bekerja, tapi ibu mau kerjasama dari kalian. Karena apa? Karena ibu menilai kerjasama juga. Oke, di situ sendiri kalian mencari ya tentang pengertian dari indeks harga itu sendiri. Pengertian indeks harga kalian mencari, tapi pengertiannya itu harus kalian cari dari menurut kalian itu sendiri, menurut kalian atau pendapat kalian sendiri, bukan dari Google, dari buku. Kalian menyimpulkan dari sumber-sumber tersebut. Setelah itu ibu ingin kalian mencari apa tujuan dari penghitungan indeks harga itu sendiri. Sudah paham? Dan yang ketiga, ibu minta kalian mencari macam-macam indeks harga itu sendiri. Sudah pada dengar kan macam-macamnya kan? Macam-macam indeks harga. Dan yang terakhir, ibu minta kalian mencari tahu cara penghitungan metode indeks harga itu sendiri. Cara penghitungannya ya. Itu ibu ingin kalian mencari dari 4. Pasti gampang kan kalian bekerja berkelompok. Jadi kalian tulis itu, ambil lembar kertas itu sendiri, kemudian kalian mencari itu sendiri. Mencari. Ibu tidak mau salah satu dari kalian yang hanya mencari. Ibu mau kalian juga mencari. Oke, ibu akan beri waktu dengan penghitungannya yang cukup mudah mungkin ya. Kalau mungkin emang mudah kan, setengah jam ibu memberikan waktu untuk kalian mencari itu. Yang selesai duluan
Ibu akan beri nilai poin tambahan. Jadi dari sekarang kalian mulai mencari ya tentang apa itu dalam isinya. Di sini gimana, sudah selesai kan semua ya? Sudah dikumpulin semua di meja ibu? Sudah. Baik, sini ibu akan, karena ibu tadi bilang ya kalau yang mengumpulkan duluan itu akan mendapatkan poin. Tetapi ada khususnya. Kalian menjelaskan gitu kan? Kelompok 3. Nadif, silahkan maju ke depan. Jelaskan tentang pengertian atau yang tadi ibu suruh. Oke, selesai ya. Di sini ibu akan evaluasi punyanya Nadif, kelompoknya Nadif ya. Pengertian indeks harga cukup bagus, gambaran indeks harga menurut kelompok Nadif ya. Karena apa? Menjelaskan tentang perbandingan rata-rata tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Sedangkan tujuan penghitungan indeks harga itu apa? Manfaat dari penghitungan indeks harga itu sendiri. Manfaatnya itu sendiri gimana ya punya Nadif ya? Ibu kurang bagus sih mungkin ya kan ya. Karena tujuan penghitungan indeks harga itu sendiri sebagai indikator perekonomian. Jadi dengan adanya indeks harga ini, perekonomian suatu negara itu dapat diukur dari tahun sebelumnya gitu. Jadinya apakah ada peningkatan gitu kan. Sedangkan macam-macam indeks harga, silakan Nadif jelaskan tentang macam-macam dari indeks harga itu sendiri. Oke, benar ya, indeks harga itu macam-macamnya. Ada indeks harga konsumen atau yang bisa disingkat IHK, dan indeks harga produsen. Kemudian ada indeks harga petani. Dalam ketiga indeks harga tersebut, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen sendiri yaitu indeks harga yang mengukur tingkat rata-rata perubahan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga itu sendiri. Sedangkan indeks harga produsen, indeks harga yang lebih ke Sedangkan indeks harga produsen itu sendiri lebih ke perbandingan atau perubahan dari barang atau jasa yang dibeli atau produsen sendiri. Jadi kalau konsumen IHK sendiri lebih ke konsumennya, sedangkan indeks harga produsen lebih ke produsennya. Sedangkan yang ketiga, ibu akan menjelaskan tentang indeks harga petani. Indeks harga petani ada yang tahu? Silakan, Rizka. Oke, indeks harga petani sendiri lebih ke, kan Indonesia ini lebih ke negara agraris ya. Jadinya apa yang indeks harga petani lebih ke apa yang dibayar petani atau diterima petani itu sendiri. Jadinya petani yang melakukan lebih ke pertanian ya. Jadi diterima atau dibayarkan oleh petani itu sendiri. Benar. Nah, di sini gue akan menjelaskan cara penghitungan metode indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ada dua penghitungannya, agregatif tidak berimbang dan agregatif berimbang. Di mana yang agregatif berimbang itu menggunakan metode least payers atau pitch. Kalian sudah pada dengarkan? Kalau ibu di sini akan mencontohkan cara penghitungan indeks harga tidak berimbang, agregatif tidak berimbang. Jadi di sini ibu menuliskan rumusnya tentang agregatif tidak berimbang, di mana yaitu IA ditambah jumlah P atau jumlah tahun yang sekarang lebih tepatnya, dan dibagi jumlah tahun sebelumnya PO dikalikan 100%. Jadi cara menghitungnya ya, kalian harus mengetahui dulu. Jadi ibu akan buat tabel ya. Di sini nama negaranya atau nama yang kita butuhkan. Setelah itu ini tahun 2003 dan ini tahun 2004.
Di sini dari negara A, B, C, D, E. Di sini kan sudah tertera ya. Yang jumlahnya 2003 itu sendiri 2004 1500, sedangkan yang 2003 itu 1300. Ketahuan kan jumlah dari indeks harganya kan. Kemudian kalian langsung salin dimana indeks PM harga jumlah yang sekarang 2004 itu 1500 dibagi 2003 itu jumlahnya berapa? 13.000 kan? Dikalikan 100%. Berapa? Oke, 115,38%. Jadi untuk agregatif tidak berimbang seperti ini ya cara pengerjaannya. Jumlah tahun sekarang dibagi jumlah tahun sebelumnya dikalikan 100%. Maka kalian harus mengetahui dulu jumlahnya. Kalian harus menghitung terlebih dahulu di depan. Ini karena ibu sudah mengerjakannya, jadi ibu langsung tahu jumlahnya kan semuanya. Kayak gini hasilnya. 115,38%. Sedangkan untuk indeks harga agregatif berimbang itu menggunakan dua metode, list payers dan menggunakan metode Page. Di sini karena dua metode lagi yang belum ibu jelaskan, jadi ibu akan menjelaskannya pada pertemuan selanjutnya ya. Nah di sini karena waktu hampir habis, ibu di sini akan memberikan kesulitan apa yang kalian pelajari dari yang ibu jelaskan ini. Dan bagaimana tanggapan kalian? Ibu menggunakan model ini, model pembelajaran to stay dan to stay sendiri. Gampang? Oke. Memang lagi gampang ya untuk penghitungannya. Jadi gak apa-apa, ibu akan evaluasi kalian lebih semangat lagi untuk belajar. Karena apa? Karena kalian juga untuk pertemuan ibu selanjutnya kalian sambil pelajari ya tentang dua metode tadi yang ibu sulit. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.